Saudara, meski belum terdengar dari lembaga resmi, namun isunya kian berembus kencang soal pergantian pucuk tertinggi di Tentara Nasional Indonesia. Mengerucut pada dua nama. Siapa yang paling berpeluang dan apa yang melatar belakangi? Saudara, saya Aiman Wicaksono. Saya akan mengupasnya. Kasat dan kasal. Apa yang menjadi kelebihan dan kekurangan di masa sekarang ini melihat kondisi yang terjadi di Indonesia? Ini hak prerogatif dari Panglima tertinggi, Bapak Presiden. Saya hanya menyampaikan kriteria yang diperlukan untuk bisa dipilih menjadi. Yang pertama adalah soal senioritas. Yang kedua, rekam jejak. Saya tahu betul Jenderal Andika karena saya mantan Danjen Kopassus. Beliau pernah bersama saya jadi anggota saya di Kopassus. Jujur saya nggak terlalu kenal Pak Andika kecuali lewat medsos. Kalau Pak Yudo sering berkomunikasi? Dari kecil saya udah kenal dia gitu. Dari lahir. Laksamana Yudo ini mulai Letnan 2 sampai dia kolonel, seluruh tahapan penempatan dia itu sudah kakap. Dan dia selalu bertugas di kombatansi. Dia mencapai sebagai Pangkowil, Pangkogapwil. Itu membawahi 3 angkatan juga, darat, laut, udara. Situasi kita ini becek sekali. Maksudnya? Jadi dia sampaikan Jenderal Sudirman cuma satu pesan pada kita generasi penerus. TNI tetap satu, jangan terpecah-pecah. Saudara, saya coba mengumpulkan sejumlah informasi terkait dengan isu pergantian pucuk pimpinan tertinggi di Tentara Nasional Indonesia. Berikut informasinya. Masa pensiun Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto kian dekat. Bursa suksesi Panglima seketika menghangat. Marsikal Hadi Cahyanto dilantik Desember 2017 silam dan akan masuk masa pensiun pada bulan November mendatang. Hadi dengan 4 bintang penuh di pundak adalah Panglima TNI terlama pasca reformasi dijalani. Jika menurut Undang-Undang TNI, ada 3 sosok yang memenuhi syarat sebagai calon panglima yang mumpuni. Ada Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Andika Perkasa, lahir 21 Desember 1964 di Bandung, lulusan Akademi Militer tahun 1987. Andika masih memiliki masa bakti hingga Desember 2022 mendatang. Selanjutnya, Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Yudo Margono, lahir 26 November 1965 di Madiun. Ia lulus dari Akademi Angkatan Laut tahun 1988. Mantan Panglima Komando Wilayah Pertahanan Pangkogab Wilhan I ini akan masuk masa pensiun setahun setelah Jenderal Andika pada November 2023. Kemudian Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsikal TNI Fajar Prasetyo, lahir 9 April 1966 di Jakarta.
Lulusan Akademi Angkatan Udara tahun 1988, Fajar akan pensiun terlama pada April 2024. Sejumlah spekulasi muncul, peluang Kepala Staf Angkatan Udara untuk menjadi Panglima TNI kecil. Sebab saat ini, Panglima TNI berasal dari matra yang sama, yakni TNI Angkatan Udara. Calon pengisi kursi nomor 1 di tubuh TNI pun mengerucut pada dua nama, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Andika Perkasa dan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Yudo Margono. Melihat secara aspek undang-undang dan juga aspek usia, analisa saya ya yang paling berpeluang ya sosok Kepala Staf Laksamana Yudo Margono. Bagaimana beliau juga menjabat waktu jadi Pangkop Gabilan, punya pengalaman menjaga soliditas dan sinergitas di kalangan internal TNI. Jadi kita sudah bisa melihat bagaimana pengalaman beliau memimpin. Siapa yang kira-kira menggantikan Marsikal Hadi Cahyanto? Apalagi 2024 akan menjadi tahun dengan eskalasi politik yang tinggi, menjadi salah satu pertimbangan penentuan calon Panglima. Pertimbangan pertama dalam pemilihan calon pengganti Panglima TNI, yakni pemilu serentak yang pertama kalinya dalam sejarah. Pemilihan presiden, anggota legislatif, dan kepala daerah akan digelar bersamaan. Tentu jika dikaitkan dengan pilkada, presiden perlu menguatkan komando hingga ke jaringan bawah. Kekuatan jaringan teritorial terluas ini dimiliki oleh jajaran TNI Angkatan Darat. Kedua, visi Presiden Joko Widodo yang menginginkan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Tujuannya menjadikan Indonesia sebagai negara maritim yang besar, kuat, dan makmur. Pemilihan matra laut tentu akan menjadi upaya penguatan sistem pertahanan maritim Indonesia. Di sisi lain, sepanjang pemerintahan Presiden Joko Widodo, Panglima dari matra laut belum pernah terjadi. Jadi kalau dilihat dari sisi kemampuan mereka semua, saya kira juga kemampuannya di atas rata-rata sudah yang prima semua. Dan hanya kalau Anda tanyakan tadi bahwa apakah Andika Perkasa lebih berpeluang, ya saya kira iya. Tetapi berpulang lagi pada presiden. Bagaimana sesungguhnya pemilihan Panglima nanti? Kuncinya hanya ada di Presiden Jokowi. Tapi pertanyaan besarnya, mengapa isu ini berembus sejak dini? Apa yang akan menjadi pertimbangan tertinggi dalam memilih Panglima di balik bursa ini? Aiman mencari jawaban. Memang sejauh ini, saudara, lembaga resmi belum ada yang menyinggung sedikit pun. Tapi ribut-ribut di luar sana, media sosial terutama, sudah ramai membicarakan soal pergantian pucuk tertinggi Tentara Nasional Indonesia, Panglima TNI. Marsikal TNI Hadi Cahyanto akan pensiun November 2021. Tapi isunya sejak sekarang sudah berkembang siapa yang akan menjadi penggantinya. Mengerucut pada dua nama, Jenderal TNI Andika Perkasa, Kepala Staf TNI Angkatan Darat, dan juga Laksamana TNI Yudo Margono, Kepala Staf TNI Angkatan Laut. Dan saudara, dari sini saya akan menuju ke dua sesepuh, baik dari TNI Angkatan Darat maupun dari TNI Angkatan Laut. Saudara ikuti saya akan menuju ke sana. Kalau menurut saya dua figur ini dua-duanya sangat memenuhi syarat. Mungkin ya, pertimbangan yang paling bijak yang boleh saya sarankan kepada Panglima tertinggi untuk Panglima TNI dari Matra Darat dulu sekarang ini. Karena dan saudara, saya berada di kediaman salah satu sesepuh TNI Angkatan Darat yang sekarang menjabat sebagai Ketua Umum PEPABRI, Persatuan Purnawirawan dan Warakawuri TNI Polri. Dia adalah Jenderal TNI Purnawirawan Agung Gumelar. Izin Jenderal, Pak Agung, saya melepas masker. Oh ya, saya sudah tes. Dan Jenderal juga sudah tes juga, bersyukur negatif. Saya ingin bertanya soal Panglima TNI, tapi sebelum bursa Panglima TNI, bolehkah saya mendengar paparan dari Pak Agung Gumelar, seorang Jenderal senior, akan tantangan bangsa ini ke depan? Jadi begini, kalau kita mau membaca
ancaman, tantangan bangsa ini ke depan, spektrum ancaman itu sudah berubah. Agresi militer dari satu negara kepada Indonesia itu kemungkinannya kecil. Perang fisik kecil? Kecil. Oke, dari mana bisa disimpulkan itu? Dari perkembangan situasi global sekarang ini, kemungkinannya kecil, walaupun kita tetap harus waspada akan hal itu. Civis pacem para bellum. Ya, kemungkinan ancaman yang paling besar justru datangnya dari dalam. Pertama mungkin secara fisik ya, adanya kekuatan yang mungkin berusaha untuk memisahkan diri dari bingkai NKRI. Saya mengutip apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo Subianto, Menteri Pertahanan kita, seperti yang tadi Jenderal sampaikan bahwa kecil kemungkinan perang fisik. Meskipun ia mengatakan beberapa waktu lalu, dulu waktu sebelum perang Timur-Timur, komandan saya, tidak menyebutkan siapa komandannya pada waktu itu, menyatakan bahwa tidak akan ada perang. Tapi saya rasa itu bukan satu bentuk perang dalam arti kata perang terbuka. Ya, mereka melakukan gerilya di sana untuk menentang. konteksnya berbeda dengan perang yang dimaksud tadi. Kalau Timur-Timur itu sama aja sebetulnya, sama aja dengan apa yang terjadi di Papua sekarang ini. Yaitu pergerakan bersenjata menggunakan taktik gerilya untuk meninggalkan BKNRI. Ya, itu mempertahankan teritori Indonesia pada waktu itu. Itu ancaman yang pertama. Yang kedua, ancaman yang kedua adalah terjadinya konflik perbatasan. Yang ketiga ini ancaman yang sifatnya non fisik, yaitu adanya kekuatan ya berusaha untuk mengganti Pancasila. Tapi kalau soal PKI saya rasa kita sudah tidak usah khawatir ya. Kita sudah punya payung dan tidak mungkin lagi ada bantuan dari gerakan komunis. Tidak perlu khawatir. Sekarang saya tanya sebaliknya, khilafah. Nah ini, janganlah mengidentikan radikalisme dengan Islam. No. Tidak seperti itu. Saya Islam, keluarga saya Islam, fanatik Islam. Saya tidak rela disebut radikal. Karena di pikiran saya, di pikiran keluarga saya tidak ada keinginan mengganti Pancasila. Jadi batasnya adalah ketika ada keinginan untuk mengganti Pancasila, sikap pikir, NKRI. sikap laku, sikap tindak yang ingin mengganti Pancasila. Itu radikal. Kalau sampai memang seperti itu apa yang Pak Agung sampaikan. Beberapa waktu belakangan ini kita mendengar ada pembelian Alpalhankam, alutsista, 1.700 triliun, 1,7 triliun. Artinya berlebihan dong. Kan nggak ada perang fisik di depan. Memang begini ya. Ketika kita mencurigai ada satu negara berusaha untuk menyerang Indonesia, intelijen mengatakan begitu, kita harus mampu. Yang pertama adalah melakukan preemptive strike. Kemudian tahap berikutnya, fase berikutnya, menghancurkan musuh di perjalanan menuju ke Indonesia. Baru kalau mereka sempat mendarat di Indonesia, kita melakukan perlawanan darat. Jadi pembelian tetap perlu, tapi apakah perlu sebanyak itu? Tidak perlu kalau menurut saya. Tidak perlu? Tidak perlu untuk melakukan preemptive strike. Oke. Ya. Mukul duluan? Tidak. Termasuk COVID ini adalah ancaman juga. Nah, tantangan atau ancaman yang nyata sekarang ini, yang faktual sekarang ini, pandemi COVID-19. Ini kita semua prihatin sampai sekarang. Ya. Kita melihat COVID-19 ini kok tidak ada tanda-tanda akan berakhir. Maka ini akan menjadi ancaman langsung kepada perekonomian Indonesia. Bisa terjadi kolaps dan lain sebagainya. Secara pertahanan keamanan, stabilitas, tentu. Nah, yang kedua, kalau pandemi ini tidak kunjung berakhir, tingkat kriminalitas akan meningkat. Sikap indisipliner akan muncul. Social distrust akan muncul. Dan ini sangat berbahaya terhadap keamanan negeri kita. Ya. Di tengah konteks yang apa yang Jenderal sampaikan tadi, Panglima TNI tentu masih panjang. Yang muncul adalah dua nama, Jenderal TNI Andika Perkasa dan Laksamana TNI Yudo Margono. Kasat dan Kasal. Apa yang menjadi kelebihan dan kekurangan di masa sekarang ini melihat kondisi yang terjadi di Indonesia? Ya, bahwasanya wacana ini berkembang sekarang ini, pro kontra terhadap dua calon ini yang berkembang di medsos dan lain sebagainya, itu wajar dan tidak kedinian, tidak kecepatan. Tidak ya. Ini hak prerogatif dari Bapak Presiden untuk menentukan siapa pengganti Panglima TNI ini. Saya hanya menyampaikan mungkin kriteria yang diperlukan untuk bisa dipilih menjadi. Yang pertama adalah soal senioritas. Yang kedua bagaimana rekam jejak. Yang ketiga adalah feeling dari Panglima tertinggi, Presiden. Kalau menurut saya dua figur ini dua-duanya sangat memenuhi syarat.
Saya tahu betul Jenderal Andika karena saya mantan Danjen Kopassus. Beliau pernah bersama saya jadi anggota saya di Kopassus. Ya. Oke. Soal senioritas saya rasa Pak Andika adalah lebih senior dari Pak Yudo ya. Hanya memang kendalanya mungkin di masa pakai karena mungkin Pak Andika ini tinggal 1,5 tahun. 2022. 1,5 tahun ya. Iya. Mungkin ya pertimbangan yang paling bijak yang boleh saya sarankan kepada Panglima tertinggi untuk Panglima TNI dari Matra Darat dulu sekarang ini, dalam situasi sekarang ini. Karena Sejak kita masa reformasi, ya, situasi kita ini becek sekali. maksudnya? Reformasi ini menghasilkan sesuatu yang positif. Tapi di samping yang positif juga mengeluarkan residu-residunya, dampak negatifnya. Seolah-olah apapun yang kuperbuat itu benar atas nama reformasi. Melawan aparat, benar inilah reformasi. Yang kedua, kebebasan yang teramat bebas. Di sini saya lihat orang sudah berani mencaci maki presiden. Bukan mengkritik ya, beda kritik sama mencaci maki beda loh. Dan sebagian dari mereka sudah dihukum. Ya itu konsekuensinya ya begitu. Kebebasan itu jangan dibiarkan berkembang menjadi sesuatu yang liar. Ini akan menjadi gangguan, ancaman terhadap kelangsungan hidup bangsa kita sendiri. Apa kaitannya kedua hal tadi dengan Panglima dari TNI Angkatan Darat? Ini semua, perkembangan ini semua terjadi di Matra Darat, teritorial. Jadi kalau boleh ya, saran saya, Panglima tetap dari Pak Andika. Kalau usulannya seperti itu artinya sampai 2024, sampai pemilu nanti, pemilu yang kemudian pertama kali digelar karena pileg, pilpres, pilkada jadi satu, akan ada 3 Panglima TNI. Karena Pak Yudo harus pensiun di 2023. Tidak ada masalah itu. Tapi maksud saya itu ya agar supaya ada kesinambungan penanganan, biarkan Panglima TNI-nya Pak Andika, wapangnya Pak Yudo. Ada posisi wakil Panglima yang dihidupkan. Betul. Jadi Pak Yudo ini kita siapkan untuk jadi Panglima. Tetapi ada satu proses, beliau mendapat kesempatan untuk lebih mendalami lagi masalah-masalah yang berkaitan dengan kehidupan berbangsa bernegara yang begitu kompleks ini gitu loh. Karena ini bukan masalah teknis ya. Bagaimana dengan komitmen poros maritim dunia untuk Indonesia yang disampaikan oleh Pak Jokowi pada 2014? Saya rasa itu sudah dalam proses pelaksanaan secara teknis oleh matra-matra yang bersangkutan ya. Kalau disampaikan ke satu kalimat untuk disampaikan ke Panglima tertinggi Angkatan Perang, Presiden Pak Jokowi, apa yang disampaikan dari Pabrik? Kalau untuk masalah bangsa ya, tidak ada alasan sebenarnya untuk bangsa Indonesia untuk tidak menjadi bangsa yang besar. Tidak ada alasan. Karena semuanya sudah. Tetapi mengapa kok tidak sampai ke sana kita sampai dengan detik ini? Karena terlalu sering terjadi kegaduhan. Jadi sekarang ini kegaduhan ini harus diminimais. Sampai jadi negara sentralistik yang otoriter. No, tidak. Saya paling menentang otoriter. Ya. Makanya saya kepada Pak Purnawirawan, anggota Pepabri, pasca 2019 yang penuh dengan suasana menakutkan, polarisasi. Karena di Pepabri juga ada 2 pihak pada waktu itu. Ya, terjadi di Pepabri juga ada polarisasi. Tinggalkan itu. Tidak ada lagi 01, tidak ada lagi 02. Tugas kita sekarang merajut kembali persatuan. Tugas berikutnya adalah mengawal perjalanan bangsa ini menuju ke cita-cita nasionalnya. Kita bersikap kritis terhadap pemerintah. Mengkritik pemerintah itu pun mengawal. Mengkritik mengawal. Bahkan ini mungkin Anda kaget. Bersikap oposisi kepada pemerintah itu pun mengawal. Bersikap oposisi tidak boleh dilandasi oleh back mind kita yang benci kepada pemerintah. Kalau back mind kita benci kepada Pak Jokowi, semua apa yang dibuat pemerintah, apa yang dibuat Pak Jokowi salah, itu tidak bijak. Jadi itulah sikap dewasa inilah yang saya berusaha kembangkan di jajaran Purnawirawan. Mudah-mudahan juga di jajaran anak bangsa lainnya seperti ini ya. Baik. Nggak boleh. Jenderal TNI Purnawirawan Agung Gumelar, Ketua Umum Persatuan Purnawirawan dan Warakawuri TNI Polri. Terima kasih Jenderal. Saya terima kasih Sehat juga. selalu. Kehormatan bagi saya untuk wawancara Jenderal. Sama-sama ya, kita sehat ya. Saudara, saya menyambangi, ia adalah Kepala Staf TNI Angkatan Laut di era 2002-2005, Laksamana TNI Purnawirawan Bernard Ken Sondak. Saya menanyakan terkait
terkait dengan bursa Panglima TNI. Saya juga mendapatkan informasi kalau sang jenderal ini yang bersangkutan dipanggil ke istana. Apakah terkait dengan pertimbangan dari Panglima TNI atau tidak? Nanti saya akan konfirmasi. Saya akan ke dalam, saudara. Saya gunakan masker sementara dan saya sudah melakukan tes antigen. Hasilnya saya bersyukur negatif. Oh, Selamat pagi, Jenderal. selamat datang. Aiman, Kompas TV. Selamat datang. Terima kasih. Terima kasih. Kehormatan bagi saya. Terima kasih. Saya juga kehormatan untuk bisa mewawancari Jenderal. Ya. Sehat selalu. Alhamdulillah. Boleh saya masuk ke dalam dulu, Jenderal? Oke, silakan. Oke, baik. Silakan. Kita masuk dalam, saudara. Silakan. Baik. Pak Bernard, saya dengar Pak Bernard hendak dipanggil istana. Jenderal, Pak Bernard ini semua masih tersimpan rapi ya? Ya. Kepala Staf TNI Angkatan Laut, ini foto-foto. Ini Oh ya. ini saya ikut pendaratan di Sorong. Jadi turun dari oke. kapal ke mana naik tank bawa senjata. Ada operasi apa waktu itu? Bukan, kan saya mau diberikan baret. Biasanya kan oke. diberikan di Cilandak. Saya bilang enggak, saya nggak mau. Saya mau diberikan baret di pantai pendaratan. Pantai pendaratan. Nah, kebetulan memang ada latihan operasi amfibi. Dan ada yang minta perhatian saya karena semuanya ada di sini. Izin ya, Dok ya? Ya. Pak Bernard, saya izin. Ini semua dipakai oleh Pak Bernard ini? Iya. Dari Taruna, Dari Taruna tingkat 1. tingkat 1 ini ya? Letnan 2. Letnan 2, Letnan 1, Kapten, Kapten, Bintang 1, Bintang 2, Bintang 3, Bintang hingga Laksamana. Dan ini tongkat Kepala Staf. Ini saya juga mau lihat juga. Pak Bernard, Jenderal izin. Ini meriam kapal laut ini? Ya, itu yang paling besar 120 mm. Oh, ini 120 sebesar ini? 120 mm. Ini ada di korvet kita ex Belanda ya. Saya ikut ambil ini. Dan ini asli nih ya, ininya, selongsongnya? Semua asli kecuali kepalanya itu dari kayu. Oh, kepalanya karena sudah ditembakkan. Nah, saya tembakkan. Baik, saya izin Jenderal, kita wawancara sana. Saya ingin wawancari saudara Laksamana TNI Purnawirawan Bernard Ken Sondak, Kepala Staf TNI Angkatan Laut 2002-2005. Ikuti saya, saudara. Dan saudara, saya melepas masker saya karena saya sudah tes. Pak Bernard juga sudah tes juga Ya. dan negatif juga. Ya, Pak Bernard, saya dengar Pak Bernard hendak dipanggil istana, betul? Komplek Enggak, istana. sebenarnya saya minta waktu ketemu Pak Muldoko sudah lama. Pak Muldoko. Sudah lama, bukan ke istana. Kepala Staf kayak Presidenan. Jakarta, ya. Jadi sudah lama rindu lah mau ngomong-ngomong aja gitu. Untuk ke Pak Muldoko juga ngobrolnya nanti bisa soal Panglima, Ya, bisa bisa juga juga soal kita nggak tahu, alutsista. belum tahu. Baik. Sebelum saya bertanya soal kesana, boleh nggak saya tanya, apa sih yang menjadi tantangan bangsa saat ini menurut Pak Bernard? Saat ini ya, stabilitas dalam negeri dulu. Ya. Tentu yang kita lihat sekarang ada istilah kita mungkin teroris di Papua lah ya. Dan COVID yang terus belum, ini tantangan bagi kita. Bisa Apa kaitannya COVID dengan pertahanan? pengalaman perang yang terakhir di Irak dan lain-lainnya. Apakah untung kita perang itu dengan mengerahkan pasukan yang begitu banyak? Fisik ya, Ya. tembak dan lain Betul, sebagainya, betul, meriam. Jawabannya? Timbullah yang orang mulai mengembangkan istilahnya asimetris. Perang asimetris. Asymmetric warfare. Jadi dia mencari modus-modus lain yang tanpa mengerahkan pasukan dia bisa mencapai goalnya. Misalnya, COVID itu bisa juga perang asimetris. meskipun sampai sekarang belum ada bukti ke arah sana. Nah, belum ada bukti, tapi itu salah satu contoh. Itu bisa saja. Tidak tertutup kemungkinan Anda Ya, mengatakan itu. artinya dengan COVID aja kita sudah hancur sekarang. Bisa juga dia menggunakan anteknya dalam negeri kita sendiri dan kita kadang-kadang tidak sadar. Oh, jadi adu domba. Ada domba. Itu termasuk perang asimetris. Itu asimetris. Kalau saat ini perang fisik nggak ada, nggak perlu beli alutsista dong, Jenderal. Ya kita tidak boleh naif lah ya, Kemungkinan perangnya kecil. kecil. Jadi kalau 1.700 triliun untuk 20-30 tahun ke depan, apakah itu berlebihan? Kalau saya ya, saya sebagai seorang militer memikirkan secara strategi ya, kita tidak perlu buru-buru belanja sekaligus itu. Tidak perlu buru-buru. Buru-buru. 1.700 triliun lain terlalu dengan tinggi. Silakan aja coba dia mengkaji perkembangan lingkungan strategi internasional, regional, dalam negeri. Tidak ada. Kalaupun perang tadi saya bilang Kamdagri di Papua ada. Tapi perang orang datang menyerang kita untuk berperang itu tidak ada. Meskipun saya harus mengutip juga pernyataan Pak Prabowo Subianto, Menteri Pertahanan kita menyatakan bahwa pada waktu sebelum Perang Timur-Timur, Ya. dikatakan oleh salah satu komandannya, tidak menyebutkan komandannya, pada waktu itu menyatakan bahwa perang tidak akan terjadi dalam beberapa tahun ke depan. Nyatanya langsung ada Perang Timur-Timur. Timur-Timur itu karena kita ingin membantu salah satu Apodeti ke sana, ya kita kirim pasukan kita. Ya. Jadi konteksnya berbeda itu ya. Beda. Kalau kita ini kan agresor yang datang yang kita mau bangun ini. Jadi saya katakan, ancamannya apa? Dasarnya ancaman apa kamu bangun postur ini gitu loh. Iya, iya. Kalau saya lebih cenderung menggunakan istilah deterrent value ya, atau deterrent effect. Orang melihat
nilai penangkalan kita sampai di mana. Oke. Jadi orang jadi segan untuk menyerang. Iya, efek pukulnya. Tapi kalau kita beli dari luar negeri terus, apa kita punya deterrent value yang absolut? Anda mau mengusulkan bahwa sebaiknya justru membangun industri pertahanan dalam negeri, maksimal. That's right, itu yang benar. Kalau kita bikin sendiri, kita yang punya rahasia. Iya. Saya ambil contoh kapal ya. Yang paling rahasia dari satu kapal itu adalah software. Nah kalau yang bikin orang asing itu software, itu rahasia enggak? Gampang untuk di-hack. Baik, itu soal sisa. Saya ingin bertanya soal calon Panglima TNI, bursa Panglima TNI. Menurut Jenderal, apakah sebuah kewajiban untuk bergantian dalam menjabat? Aturan itu tidak ada. Tidak ada. Itu hanya kebijakan ya. Tapi saya ingin ingatkan ya, pemilihan Panglima itu hak prerogatif Presiden. Kalau menurut Jenderal, menurut Pak Bernard, yang paling cocok untuk kondisi yang tadi Pak Bernard sebutkan, dari matra mana? Terlepas dari Pak Bernard adalah Angkatan Laut. Oke, saya ingin saya objektif mungkin. Ya. Jujur saya nggak terlalu kenal Pak Andika kecuali lewat medsos. Ron James C. McConville untuk diajak berkeliling melihat markas besar TNI Angkatan Darat. Saya baca dari medsos, dari YouTube. Kesimpulan saya memang Andika ini seorang berkarakter pemimpin yang benar. Kalau Pak Yudo sering berkomunikasi. Dari kecil saya udah kenal dia, gitu. Dari lahir. Nah, kalau kita lihat Yudo, Laksamana Yudo ini mulai Letnan 2 sampai dia kolonel, seluruh tahapan penempatan dia itu sudah katam di laut. Dia mulai dari asisten pro divisi itu paling rendah, perwira paling rendah Letnan 2. Sampai mencapai komandan fregat. Dan dia selalu bertugas di kombatan ship. Jadi kombatan ship itu kapal tempur ya. Iya. Lebih beruntung lagi dia, dalam tengah-tengah karier di laut ini, dia diberikan kepercayaan, pengalaman untuk menjadi komandan pangkalan di Tual dan di Sorong. Itu dua kawasan yang paling banyak pencurian ikan dulu. Hasil bumi, hasil laut dan juga kayu dan lain. Dan beliau dalam hal itu dengan sukses. Oleh sebab itu langsung ditarik kembali ke armada menjadi komandan satuan kapal eskorta. Itu adalah skuadron tempur. Isinya hanya kapal-kapal kombatan yang jumlah hampir 40 kapal. Dari situ karirnya terus menanjak. Dan kalau kita lihat Pak Yudo ini, dia mencapai sebagai Pangko Wilgap. Itu membawahi 3 angkatan juga. 3 angkatan? 3 angkatan. Darat, laut, udara. Oke. Kalau itu bicara soal personal. Kalau bicara soal kebutuhan dari Indonesia tantangan ke depan. Nah, pertama saya melihat konsepsi yang disampaikan oleh Presiden pada saat pemilu 2014. Konsepsi beliau poros maritim dunia. Mari kita lihat 2014 sampai sekarang bergeraknya lambat. Dalam perjalanan dunia saat ini kita mengenal Pacific Basin karena bergesernya center of gravity ekonomi dari Atlantik ke Pasifik. Semua pasti lewat Indonesia. Untuk itu dibutuhkan kekuatan maritim. Bagaimana kalau seandainya dikaitkan dengan rencana pemilu 2024 yang belum pernah terjadi dalam sepanjang sejarah Indonesia, semuanya serentak, pilpres, pileg, pilkada, yang biasanya ketika pemilu maka TNI Angkatan Darat yang menjadi panglimanya. Bagaimana? Justru begitu. Kalau memang itu mau dipakai sebagai standar, ya mungkin panglima saat ini laut saja. Kenapa? Kalaupun diangkat Pak Andika, yang menurut saya seorang pemimpin berkarakter, dia tahu pensiun tahun depan. Pak Yudo baru pensiun 2023. Nah, lebih baik pada saat 2023, sekarang siapkan aja panglima yang akan ganti Pak Yudo nanti dari Angkatan Darat. Dia bisa lewat sampai 2024, kalau itu dipakai ya saya bilang. Tapi kalau kan persiapan tahun politiknya sudah jauh-jauh hari, bukan hanya 2024. Begini, saya kira itu masih tugas polisi lah, polisi kan keamanan. Tentara, TNI tidak boleh turun dalam masalah politik ya. Betul. Tapi kalau polisi pertahanan keamanan terkait dengan itu? Kalau keamanan itu sehingga polisi membutuhkan TNI, dia akan minta di backup oleh TNI. Terakhir Jenderal, saya ingin tanya ke Pak Laksamana TNI Purnawirawan Bernard Kensondak. Apa pesan yang akan disampaikan Presiden bila diminta terkait dengan bursa Panglima TNI? Banyak masih persoalan di maritim. Ya.
yang harus, dan saya yakin kalau di Yudo yang ditunjuk dia bisa tuntaskan juga karena dia memahami tentang laut. Ya, ini pemikiran objektif lagi ya semua ya hak prerogatif presiden dan dia dari umur dan ini, dan kalau mau dikaitkan yang pemilu 2024 lebih siapkan dari sekarang panglima yang betul-betul disiapkan untuk 2024 itu ya. Bahkan 2024 di tahun 2021 ini sudah ramai. Nah, Capres, itu saya bilang, satu mungkin yang barangkali juga saya ingin sampaikan, calon panglima dilakukan presiden ke DPR. Ya. Atau minta persetujuan DPR. Jadi suka tidak suka, mau tidak mau, memang unsur politik akan ada, ya. Jadi, tapi kalau bisa ya, panglima itu nggak usah dipolitisi lah, gitu. Sebab kalau panglima dipolitisi, bisa-bisa nanti pecah-pecah ini. Jadi sampaikan Jenderal Sudirman cuma satu pesan pada kita generasi penerus. Boleh negara terpecah, pecah-pecah kemana, TNI tetap satu. TNI harus tetap satu. Nah, itu tuh pesan Jenderal Sudirman, Bapak TNI kita. Ya, baik. Laksamana TNI Purnawirawan Bernard Kensondak, Kepala Staf TNI Angkatan Laut Republik Indonesia 2002-2005. Terima kasih atas informasinya, Jenderal. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk bangsa Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Kelemahan dan juga tantangan yang kita miliki. Rasanya banyak berkutat di darat. Saudara, saya sudah bersama dengan peneliti dari Laboratorium Indonesia 2045 yang juga penasihat khusus di kantor staf Presiden, Andi Wijayanto. Selamat sore Mas Andi, sehat selalu? Sehat, terima kasih diundang. Terima kasih juga bersedia diwawancarai program Aiman Mas Andi. Mas Andi, apa sih Laboratorium Indonesia 2045? Ya, pada dasarnya nih teman-teman ngumpul lalu berusaha berimajinasi, membuat proyeksi, ngumpulin data, menganalisa big data, media online, media sosial, lalu sama-sama mimpi membangun Indonesia 2045, 100 tahun. Jadi bicara soal kekuatan, kelemahan, kesempatan, dan juga tantangan Indonesia. 100 tahun Indonesia merdeka, menuju ke sana. Ya, terutama kelemahan dan tantangannya. Apa yang paling signifikan dari kelemahan dan tantangan untuk Indonesia? Kita stagnan, nggak gerak kemana-mana. Ekonominya begini-begini saja, lalu dari pertahanannya mau modern tapi nggak menguasai teknologi, mau kuat tapi alokasi anggaran kecil. Oke, resepnya apa? Sekarang kita lagi ada COVID, perlambatan pasti terjadi bukan hanya Indonesia, juga di seluruh dunia. Mencari terobosan salah satunya adalah kepemimpinan yang kuat, dan secara politik yang paling utama berbeda boleh, tapi jangan gaduh. Batasannya di mana tuh? Yang paling utama menjustifikasi kekerasan ya. Jangan sampai ada justifikasi kekerasan apapun bentuknya. Kekerasan fisik, kekerasan verbal, dan jangan menjustifikasi penggunaan kekerasan untuk menyelesaikan perbedaan. Kalau saya lihat dari analisis yang disampaikan oleh Mas Andi, kelemahan dan juga tantangan yang kita miliki. Rasanya banyak berkutat di darat, artinya Panglima nanti lebih cocok dari TNI Angkatan Darat tuh. Boleh nggak saya simpulin begitu? Kalau tentang tantangan politik stabilitas ekonomi ke depan, jawaban tegasnya ya. Ya, karena Angkatan Darat yang memang lebih disiapkan sejak terutama masa Orde Baru untuk memiliki doktrin, untuk memiliki kedalaman organisasi yang lebih relevan, lebih sigap, lebih cepat untuk segera menyelesaikan masalah-masalah yang terkait dengan stabilitas politik keamanan. Tapi bukankah potensi kita paling banyak di laut? 2/3 Indonesia adalah lautan. Betul, tapi skenario ancamannya selalu dikatakan ancaman itu manifestasinya masih 20-30 tahun ke depan. Ancaman-ancaman yang berupa friksi di perbatasan yang mengarah kepada perang terbuka atau pertarungan hegemoni antara Amerika Serikat dan Cina yang nanti mengarah ke perang kawasan itu masih bisa dikelola sehingga
kita bisa menyusun pertahanan lebih gradual 20-30 tahun ke depan. Tapi yang real yang ada sekarang adalah tantangan-tantangan yang dalam penugasan atau kesiapan organisasi itu lebih relevan dengan kesiapan organisasi Matra Darat. Oke, tapi saya ingin tanyakan Mas Andi, kalau tadi tantangannya soal kegaduhan di sosial dan politik, apa kaitannya TNI dengan sosial politik di luar pertahanan keamanan? Ada operasi tugas perbantuan TNI di pasal 7 Undang-Undang TNI. Ya, di situ TNI bisa dikerahkan untuk membantu tugas-tugas kepolisian, untuk membantu penanganan konflik sosial, misalnya untuk membantu pemberantasan terorisme, pemberontakan bersenjata dan separatis. Ya, itu ada tugas-tugas TNI. Jadi tidak secara otomatis juga TNI dilibatkan, itu tergantung keputusan politik presiden untuk mengerahkan TNI. Bukankah kemudian polisi sejauh ini masih mampu untuk melakukan itu semua? Jangan-jangan nanti ada suara-suara menarik TNI ke ranah politik? Ya, kekhawatiran itu pasti ada ya. Tapi kalau dilihat sebetulnya sejak Undang-Undang TNI diberlakukan, tidak pernah kok TNI betul-betul mundur lalu kemudian hanya konsentrasi misalnya ke operasi militer perang gitu ya. Untuk operasi misalnya pengamanan pemilu ya kita tahu bagaimana pelibatan TNI ketika ada gejolak di depan Bawaslu setelah Pilpres 2019. Itu bukan pelibatan politik TNI lagi, tapi sudah tugas perbantuan operasi militer selain perang yang sudah diatur di Undang-Undang TNI. Artinya dari latar belakang yang terjadi, maka peluangnya besar mengarah kepada TNI Angkatan Darat sebagai calon Panglima TNI yang baru nanti. Iya, apalagi nanti kalau menuju tahun politik pemilu 2024, ya peluang Matra Darat untuk menjadi Panglima akan semakin besar. Tapi kan 2024 masih lama. Kalau misalnya TNI Angkatan Darat, misalnya saya sebut saja Jenderal Andika Perkasa, yang harus pensiun tahun 2022 karena usianya sudah 58 tahun. Kan nggak sampai 2024. Ya, konsekuensinya akan 2 kali berturut-turut Panglimanya dari Matra Darat. Sampai November 2022 Pak Andika menjadi Panglima karena kebutuhan menjaga stabilitas. Lalu setelah Pak Andika pensiun, Kasat Jenderal X yang menggantikan Pak Andika, beliau yang juga nanti dilantik sebagai Panglima TNI. Jadi 2 kali berturut-turut seperti dulu dari Pak Muldoko ke Pak Gatot Nurmantio. Atau misalnya diselingi oleh TNI Angkatan Laut, apakah mungkin? Sangat mungkin. Pada dasarnya Presiden bisa memilih apakah mau mengutamakan rotasi atau mau lebih relevan dengan dinamika ancaman keamanan yang ada. Baik, terima kasih. Peneliti dari Laboratorium Indonesia 2045 dan juga penasihat khusus di Kantor Staf Presiden. Terima kasih Mas Andi Wijayanto memberikan informasi di program Aiman. Sehat selalu Mas. Terima kasih. Saya akan menjabarkan informasi berikut ini. Bursa Panglima berembus kian kuat, kandidat pun muncul ke permukaan mencuat. Berdasar aturan, calon Panglima TNI harus memenuhi syarat. Salah satunya yakni sosok yang akan menjabat adalah perwira tinggi aktif dari tiap angkatan. Kedua, sang calon berada dalam jabatan sebagai Kepala Staf Angkatan atau pernah menjabatnya. Sementara soal usia pensiun paling tinggi bagi calon Panglima TNI adalah perwira yang paling tinggi berusia 58 tahun. Usia 58 adalah usia purna bakti bagi prajurit TNI Polri. Siapa bakal sang pengganti? Masih tanda tanya hingga saat ini. Tapi isunya bergulir, bak angin semilir. Ada 2 nama yang beredar, baik dari Kepala Staf Angkatan Darat dan Kepala Staf Angkatan Laut. Nah, semoga Pak Presiden memilih dengan urutan yang memang seharusnya, yaitu dari Angkatan Laut. Karena 2012 terakhir, tongkat komando Panglima TNI
dari Angkatan Laut. Jadi kalau dilihat dari sisi kemampuan mereka semua saya kira juga kemampuannya di atas rata-rata sudah kemampuan yang prima semua. Nah, hanya kalau Anda tanyakan tadi bahwa apakah Jenderal Andika Perkasa lebih berpeluang, ya saya kira iya. Tetapi berpulang lagi pada Presiden ya. Apa yang akan menjadi pertimbangan utama? Hanya Presiden yang tahu secara seksama. Siapapun yang menjadi panglima tertinggi, pasukan terlatih negara harus siap menghadapi tantangan besar bangsa. Pandemi penyakit yang masih berjangkit, hingga soal pertahanan dan keamanan yang bukan hanya perang fisik. Semua untuk kelangsungan negara kesatuan Indonesia yang aman, adil, dan sejahtera. Tantangan tak selalu sama, berkembang sesuai perkembangan zaman. Ke depan bisa jadi bukan hanya perang fisik, tapi juga teknologi, biologi, hingga perebutan makanan. Siapapun yang terpilih atas pucuk pimpinan penjaga kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, layaknya ditujukan pada satu tujuan, yakni untuk negara kesatuan Republik Indonesia yang adil, aman, dan